Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mia. Di sini masih berbicara seputar analis kesehatan, di mana banyak yang ditanyakan oleh orang-orang di luar sana tentang prospek kerja analis kesehatan. Yang sering ditanyakan yakni apakah analis kesehatan hanya bekerja di rumah sakit saja? Apakah analis kesehatan nanti membantu menyiapkan obat di apotik atau bagaimana? Di sini akan saya jawab tentang pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasuki oleh analis kesehatan. Yang pertama, yakni yang banyak diketahui oleh orang banyak, yakni pelayanan laboratorium di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kemudian yang kedua, bisa menjadi penanggung jawab laboratorium. Kemudian yang ketiga, bisa bekerja di balai laboratorium kesehatan daerah yang biasanya digunakan untuk rujukan-rujukan pemeriksaan dari rumah sakit ataupun dari klinik-klinik yang tidak memiliki laboratorium. Kemudian selanjutnya bisa bekerja pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan, di mana kita di situ bertugas biasanya untuk mengecek apakah makanan, minuman, ataupun produk-produk lainnya yang ingin dipasarkan. Jadi kita melihat apa sih kandungannya, berbahaya nggak untuk dikonsumsi setiap hari, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa bekerja di ahli kontrol di perusahaan-perusahaan. Biasanya di perusahaan makanan, minuman, obat, ataupun produk-produk yang digunakan manusia sehari-hari seperti sabun, kosmetik, dan lain-lain. Jadi kita bisa menjadi ahli kontrol di suatu perusahaan, di mana biasanya kita mengecek untuk layak nggak dipasarkan produk ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk di laboratorium forensik untuk membantu dalam memecahkan kasus seperti pembunuhan ataupun kasus-kasus yang lain yang biasanya berhubungan dengan tindak pidana. Kemudian selanjutnya peneliti dalam bidang kesehatan, seperti penelitian. Diambil contoh saja seperti meneliti kulit buah manggis yang banyak manfaatnya. Kita ambil manfaatnya seperti anti diabetes. Kemudian ketika kita sudah menemukan suatu senyawa dan senyawa itu benar terbukti bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi, bisa kita patenkan dan bisa kita hak patenkan, sehingga banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari penelitian yang kita lakukan. Seperti halnya yang saya tahu dari dosen saya sendiri, yakni Prof. Maat, penemu Stimuno, di mana beliau itu menemukan Stimuno dan kemudian dipatenkan. Jadi setelah dipatenkan, tiap pabrik memproduksi Stimuno, beliau mendapatkan berapa persen dari harga penjualan Stimuno. Jadi sangat menguntungkan sekali dan sangat menjanjikan untuk profesi analis kesehatan sendiri. Kemudian bisa juga kalau kalian memang senang dalam akademik, bisa jadi kalian menjadi dosen pengajar atau staf guru di SMK Kesehatan, seperti SMK Kesehatan Bina Husada. Lulusan D4 analis kesehatan bisa menjadi guru pengajar di sana. Dan kalau kalian ingin menjadi dosen, kalian harus melanjutkan di jenjang S2, karena untuk standar dosen itu minimal S2. Sekian video yang bisa saya bagi dan sekian informasi yang bisa saya bagi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga saya terus berinovasi ke depan untuk membuat video yang bermanfaat. Sekian, bye-bye.